Bagaimana kalau ada seorang ustadz atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan? Apakah ini juga termasuk syirik? Ini maaf, bukan kiai. Ya. Ini dukun. Ini dukun, nggak ada itu. Bagaimana cara? Gitu kan? Ini semua tidak mungkin terjadi. Ini semua khurafat yang masuk ke dalam sebagian orang dan memakai nama suci. Nama kiai itu suci. Kiai, guru, ustadz. Itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jin lah, melihat inilah, menebak masa depan? Ini nggak ada semuanya, gitu kan? Nabi Muhammad SAW, guru dan kiai kita, disepakati oleh semua ya kaum muslimin. Nggak ada orang yang berani mengatakan kecuali dia bukan muslim, bahwasanya Muhammad bukan kiai saya SAW. Kita pasti mengaku beliau kiai kita yang paling besar. Semua mazhab apapun ikut kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW kalau didatangin oleh beberapa sahabat yang bertanya dan beliau belum tahu hukumnya, belum ada wahyu, beliau diam, tidak ngomong. Nunggu sampai turun wahyu baru beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Si fulan angkat tangan. Telah datang kepada saya wahyu begini. Nabi SAW tidak tahu yang gaib, menunggu informasi datang. Bahkan kadang-kadang lewat 1-2 hari baru Nabi SAW menerima wahyunya, gitu kan? Waktu dituduh Aisyah berzina, nanti akan kita bahas itu dalam dosa besar tentang menuduh orang mukminah berzina, itu sempat wahyu terputus dari Nabi SAW kalau tidak salah sebulan, nggak ada wahyu turun. Nabi SAW tidak tahu benar nggak istrinya berzina nih, sampai beliau bingung sendiri menghadapi Aisyah pada saat itu. Ngumpulin sahabat, nanya, sahabat bertengkar, ribut, ada yang dukung, ada yang enggak. Datang ke rumahnya Aisyah, ditanyakan Aisyah, Aisyah mengatakan tidak, saya tidak melakukan, sampai turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW terjadi pada rumah tangganya, turun ayat Al-Quran, nanti akan kita bahas tuh. Ayat-ayatnya lengkap semua menceritakan. Beliau tidak tahu yang gaib. Bagaimana ada orang yang mengaku kiai kemudian bisa melihat yang gaib, bisa tahu masa depan? Bagaimana caranya? Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi SAW dan Nabi disuruh ucapkan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau saya ini tahu yang gaib, maka pasti saya akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan saya tidak akan ditimpa masalah. Tidak akan ditimpa masalah karena sudah tahu, oh di sana nanti ada orang yang ganggu saya. Udah saya nggak usah ke sana. Nabi SAW di perang Uhud kena pedang. Sampai kemarin kita bahas kabar Abdurrahman bin Auf bagaimana melengket pedang di topi besi beliau dan Abdurrahman cabut radhiyallahu anhu dengan giginya sampai giginya tanggal, luka berdarah kening Nabi SAW. Gigi beliau sempat pecah, pundak beliau sempat kena hantaman pedang orang kafir. Nabi SAW tidak tahu itu sebelum keluar dari Uhud, sebelum keluar dari Madinah, nggak tahu sama sekali. Bahkan beliau mengatakan saya rasakan sakitnya sebulan, gitu kan? Kalau Nabi SAW tahu, Nabi tidak akan keluar. Tapi memang begitulah, gitu kan? Memang tidak ada yang tahu. Dan ini sudah panjang lebar. Ada juga judul di YouTube bisa dilihat ceramah saya, Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Panjang lebar saya jelaskan. Banyak dalil-dalil Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan kalau Nabi SAW tidak tahu hal-hal yang gaib, tidak tahu masa depan, gitu kan? Jelas semuanya itu.